Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Intan Maharani, NIM 18405100078 dari Prodi PPIC semester 5 akan menjelaskan mengenai United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang biasa disebut UNCLOS. UNCLOS merupakan hukum laut yang dikembangkan dari perjuangan antara negara-negara pantai yang berusaha untuk memperluas kontrol mereka atas wilayah laut yang berdekatan dengan garis pantai mereka. Pada akhir abad ke-18, diketahui bahwa negara memiliki kedaulatan atas laut teritorial mereka. Dan setelah Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional meminta agar PBB International Commission mempertimbangkan kodifikasi hukum yang ada yang berkaitan dengan lautan. Komisi mulai bekerja ke arah ini pada tahun 1949 dan menyiapkan 4 rancangan konvensi yang diadopsi pada konferensi PBB pertama tentang hukum laut. Dalam konferensi PBB pertama tentang hukum laut bertemu dengan Jenewa dari 24 Februari sampai 29 April tahun 1958, sebanyak 86 negara yang diwakili pada diskusi. Untuk sebagian besar, apa yang dicapai adalah kodifikasi praktek adat pada waktu itu. Ada upaya untuk berlayar ke dalam air, tapi sedikit kemajuan telah dibuat. Ketidakmampuan UNCLOS I untuk menyelesaikan beberapa masalah menjengkelkan, termasuk khususnya lebar laut teritorial yang menyebabkan UNCLOS kedua pada tahun 1960 akhirnya pada UNCLOS III yang berlangsung dari Desember 1982. Kesepakatan yang dicapai selama UNCLOS I dirangkum dalam 4 konvensi. Yang pertama yaitu Konvensi tentang High Seas, yang kedua yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, yang ketiga yaitu Konvensi tentang Landas Kontinen, dan yang keempat yaitu Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Laut Tinggi. Dan pada tahun 1960 digelar UNCLOS II dengan tujuan untuk penyempurnaan hasil-hasil yang telah dicapai UNCLOS I. Konvensi ini digelar dari tanggal 17 sampai 26 April 1960. Sementara itu, pada UNCLOS III dimulai dari tahun 1973 sampai 1982. Pada UNCLOS III membahas isu-isu dibeli di konferensi sebelumnya. Lebih dari 160 negara berpartisipasi dalam konferensi 9 tahun, yang akhirnya mulai berlaku pada tanggal 14 November 1994. Nama saya Muhimmatun Nadia, NIM 184051079. Saya akan menjelaskan peran UNCLOS terhadap Indonesia. Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS juga disebut sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut. Dalam perjanjian internasional ini yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut yang ketiga atau UNCLOS ketiga yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 untuk menandatangani perjanjian. Untuk saat ini,
telah ada 158 negara, salah satunya termasuk Uni Eropa, telah bergabung dalam konvensi. Hak berdaulat Indonesia di zona ekonomi eksklusif atas dasar UNCLOS 1982 di Natuna Utara. Indonesia sudah menyatakan terikat dengan ketentuan UNCLOS tahun 1982 yang menjadi dasar melindungi hak Indonesia sebagai negara kepulauan, termasuk zona ekonomi eksklusif. Ada perbedaan antara wilayah laut teritorial sebagai wilayah kedaulatan Indonesia dengan hak berdaulat di negara zona ekonomi eksklusif. Oleh karena itu, pelanggaran oleh Cina ini bukan kompetensi pengadilan internasional. Cara yang bisa dilakukan adalah menegaskan kehadiran fisik Indonesia secara konsisten di perairan Natuna Utara. Mengenai konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Cina, diatur dalam pasal 111 UNCLOS 1982. Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut, kini Indonesia sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum yang menekankan kewilayahan laut Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang disahkan pada tahun 17 Oktober 2014 dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 dengan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5603.